Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia beliau Minyak dan Umi dan seluruh keluarga yang bersama beliau, kemudian yang kita muliakan bersama Walid dan kepada seluruh guru-guru kita bersama, Wali Nangro dan Gubernur, dan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada malam yang berbahagianya. Jadi baiklah, segala meluntuan demanya, biasa haji tak perkenalkan diri. Nan luntuan Abdul Salam asal Ujung Mangging, Mekawin Pantun Pauh, tinggai Bak Gunung Cut lewat Galon. Pekerjaan hari-hari mekat manok potong dan ulara udang Paname. Jadi luntuan malamnya ingin bertanya kepada Abuya. Yang pertama, luntuan karena si Tunduatun bergabung dengan Tauhid Tasawuf. Yang pertama, luntuan tanya mengenai dengan semayang. Tapi orang berduka kami ya. Mengenai dengan semayang ya. Jadi luntuan semayangnya dari Ronyankon Tuhan Jino hanya tim kucung-kucung ya. Sedangkan yang rindukan di dalam semayangnya kucung. Tapi yang tuh dalam semayangnya mano, udang, motor, rumah dan bermacam sebagainya. Nyopu ubah dia supaya semayang lu nyoba khusyuk. Apa na ubat aku dajib ataupun naik mekat gede menyona padum yumji kamu lunduan bersedia lomlo. Nah, yang kedua, yang kedua ini, yang kedua, dulu pertama-tama saya bergabung dengan Tauhid Tasawufnya. Tiap-tiap saat luntuan selalu menangis bercucuran air mata dengan hana lun sadari. Pulang mati Pak Mentau dan selalu ingat kepada Abuya. Tapi jinonyo halai temle de momo Abuya, de momo temle. Betul lo noga, temle. Kadang-kadang belum mati belum tiga-tiga, de mole. Nyopu penyakit dong. Tinggal ke mana? Puronyan kadang dek lunyo le dosa, makanya lun momo jino kahanam de cari. Banyak pertanyaan lah, ya? Nyolon sangat kira no, pakon no, dan pubak jino. Ya, supaya Pak bisa kembali masa-masa yang lainnya. Ya. Jadi yang kedua, ulai teman-teman. Ya, jadi dari lunduan yang mantu buat koile, yang kedua ulai teman. Nah, jadi demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abuya kita bersama berserta Umi Tanya. Nyori ringkas mantap untuk memperkenalkan diri. Kuburan cahit dengku naskah rambung. Ino kampung don Pantai Gelina. Pantai Gelina nakohi tasawuf. Side di pawuh kadi punyada. Luar biasa. Nan Miswardo pekerjaan nyomale cukup mudah masalah pekerjaan. Siapa bilang hujan tak basah, hujan semalam aku bermandi. Siapa bilang aku tak susah, pulang di sawah masak sendiri. Pokok dia masak sendiri karena istri pegawai negeri. Alhamdulillah. Wonyolo lagi perkenaan hana baklum. Cuma yana aku cair, ujo-ujo pergi cair dari Kasupi. Bismillahirrahmanirrahim. Labuhan Haji tengkuna dari Kasupi. Kabeh dituri tro Malaysia. Menyonaksu tengku dari Kasupi. Bersuci diri berayak saga. Menyotabot tengku dari Kasupi. Dipeduh dali atas rundungnya. Menyokat hidup tengku dari Kasupi. Lekuali lagi abuya. Abuya. Nyo ke nyo yang dapat lun sampaikan. Segala lebih kubuket kupatah saboh. Padam di masa boh kimon kapah. Kalau waktu bukan waktu kerah laku hukum. Padam di masa tobat wa Allah. Kalau bukan sino di kampung. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citaan kalau citaan Bang Hainan, yaitu seorang sekdes Melasa Syukur Lebah Sapi. Labuan Haji Nagapura Tasawuf si Atapiu Ugampung apa? Tuha muda karame upau bekle tapi jiu dengan Abiya. Selanjutnya penanya ketiga. Penanya ketiga silakan tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri Labia. Nalun Tuan Sartini berasal dari Ujung Manggeng. Pekerjaan Surauro adalah ibu rumah tangga. Kata-kata takzim Tuan Abuya menumpang mentang kepada tengku-tengku yang kali bunuh. Lona ingin menanyong Abuya. Yo perbedaan ibadah dengan sedekah Abuya. Sedangkan sedekah cepat sekali diterima oleh Allah. Kalau nggak salah seperti zaman dulu ada perkataan dari seorang janda memberi sedekah sampai habis bersedekah kepada pengemis, dimakan yang dalam mulutnya ada lagi diberi ke pengemis, yang dimakan dalam mulutnya diberi ke pengemis. Kan itu kan siksa, cepat diterima oleh Allah. Kenapa ibadah kita tidak? Itu aja ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sartini dari Ujung Manggi. Kemudian penanya keempat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Buya, serta Inyak dan Umi, serta Abu muda-muda, dan para jamaah yang hadir pada hari ini yang kami muliakan. Perkenalkan, nama saya Zamri, kampung asal dari Pantun Pauh, tinggal menetap di Kurung Baru. Pertanyaan bagi kami ya Buya,
karena di dalam masyarakat adalah satu orang kawan-kawan bertanya. Kita baca sejarah dari Abuya beradik kakak semua jadi ulama. Dan pada umumnya mereka selain Abuya mengambil jalan yang sama, yakni bermain di makam syariat dan umum. Pertanyaannya adalah, kenapa di Abuya sendiri justru mengambil tauhid tasawuf dan tauhid sufi, sehingga ajaran inilah yang Buya pilih dan Buya kembangkan untuk masyarakat se-Nusantara bahkan se-Asia Tenggara. Kalau boleh kami bermohon dan meminta, kemana sanad dan perguruan Abuya ini? Kalau boleh kami tahu sesekali, bolehlah Abuya tolong ceritakan kepada kami di khalayak umum supaya kami lebih yakin dengan ajaran ini dan dengan apa yang Abuya bawakan. Sekian dan demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Zamri dari Pantopau. Kemudian penanya ke selanjutnya. Jadi 4 orang ini sudah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir bersama-sama di pesantren Darul Muhsinin di bawah pimpinan Walid Khairul Adnan, yang tadinya saya mengatakan pada kawan-kawan bahwa tahun yang lalu dengan tahun sekarang ini masuk pesantren ini, kalau dulu kita pergi ke pesantren ini kita pergi ke Melabu, tapi sekarang kita pergi ke Jakarta. Jadi begitu perubahannya, kebagusan tempat ini berkat perjuangan daripada Khairul Adnan dan kawan-kawan, dan juga keberkahan daripada pengkajian dari tasawuf. Para hadirin hadirat, pada malam ini juga kita memperingati kelahiran Nabi Maulid kita Muhammad. Saja kita senantiasa dapat bersama Nabi mulai sekarang sampai ke akhir. Amin. Hadirin hadirat, hadir bersama kita yaitu Abu Muda-Muda dan juga Imam Syekh, juga Pak Kepala Desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, pemuda-pemuda, para hadirin hadirat sekalian. Luar biasa pada malam ini juga protokolnya adalah anggota DPRK Abia, itu Bapak Jasman, anggota DPRK Tauhid Tasawuf Abia. Dan ada si Dedi, yaitu Presiden Mahasiswa, dan juga ada yang dari Jakarta, tamu kita, dan
kepada wali dan roh Abu Muda-Muda dari sebuah Abun Karaji dari Darul Dahab. Para hadirin hadirat, kita pada malam ini sambil mendengarkan maulid juga dihasung pada jamaah untuk bertanya. Ditanya yang pertama adalah dari Tuan Muhammad Salam. Jadi kalau dulu dia sayang ayam, ya, istilahnya sekarang sayang udang. Tapi sayang ayam dia juga. Pertanyaan beliau cukup menggigit, artinya cukup sulit untuk dijawab. Bagaimana supaya kita dalam salat ini dapat khusyuk? Ini pertanyaan. Karena Al-Quran mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh menang orang yang beriman yang mereka sembahyang mereka itu khusyuk. Dan sebaliknya Al-Quran mengatakan wailun lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sembahyang yang mereka dalam keadaan sembahyang itu lalai mereka. Artinya banyak teringat. Seperti kata beliau, teringat udang lah, teringat ayam, teringat mobil, dan banyak teringat. Jadi supaya jangan mereka itu salah mereka itu, tapi akibatnya dapat kuil, yaitu neraka. Betul-betul semua yang mereka itu beliau dapat surga, dapat pembalasan yang baik. Para hadirin hadirat, mengenai khusyuk ini adalah ajaran tasawuf. Jadi kita tidak dapat untuk mendapatkan khusyuk dengan akidah Ahlussunnah wal yang beriman, dan juga tidak dapat khusyuk dengan kita mengetahui ilmu fikih, tapi kita mengetahui dengan tasawuf. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, alam ya'ni lilladzina an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah ma nuzila bihi. Adakah tidak sampai waktunya orang-orang beriman khusyuk hati mereka itu daripada mengingat Allah. Jadi sembahyang itu mengingat Allah. Bagaimana supaya kita bisa dalam salat itu khusyuk. Jadi khusyuk ini yaitu macam-macam tafsir ulama. Kalau kita lihat di dalam Tanwir Qulub, khusyuk itu hatinya takut, anggotanya tetap. Apa yang tidak melihat ke kiri kanan, semua yang dilakukannya rukun-rukun salat. Ada yang mengatakan khusyuk itu artinya patuh karena takut, patuh karena sayang, patuh karena takut, patuh kepada Allah karena takut kepada Allah, patuh kepada Allah karena sayang kepada Allah. Bahwa terlihat dalam batinnya yaitu seorang orang yang hebat, ada orang yang hebat yang berkuasa, sewaktu-waktu dapat menyiksanya, maka karena itu dia takut, maka dia patuh. Atau terlihat di dalam batinnya ada orang yang sangat penyayang, cinta kepadanya, dapat memberikan pemberian yang berbagai-bagai kepadanya. Maka datanglah di dalam hatinya itu, yaitu khusyuk, cinta, rindu kepadanya. Para hadirin hadirat, khusyuk ini ada mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, dia khusyuk. Dia merasa hina dengan perintah Allah. Jadi sembahyang ini adalah perintah dia merasa hina dengan perintah.
dan dia lemah mengenai hukum. Ini hukum salatnya wajib. Jadi dia tidak bisa untuk artinya merebutnya. Dia lemah. Dia mengakui kewajiban salat. Dan dia juga merasa rendah di hadapan Allah. Karena Allah itu selalu melihat. Antak budallah ka'annaka tara wa ilam takun tara rahinahu yarak. Kalau kita tidak dapat menyaksikan Allah, kita senantiasa dalam batin kita selalu dilihat, disaksikan oleh Allah. Jadi kita merasa rendah. Jadi bila mana paling kurang kita dilihat oleh Allah, lalu kita dilihat oleh Allah lebih dalam salat, maka itu khusyuk. Khusyuk artinya dengan tidak teringat selainnya Allah. Khusyuk tidak bergelombang nafsu. Ingatan-ingatan kita teringat umpamanya kepada ayam, teringat kepada kuda, teringat kepada mobil. Karena kita di hadapan jangankan kita di hadapan Allah yang Maha Perkasa, yang hebat. Kalau kita di hadapan harimau, apakah teringat juga kita kepada mobil? Teringat juga kepada udang? Teringat juga kepada darah baru? Jadi kita merasa kita di hadapan orang yang lebih perkasa dan sewaktu-waktu dapat menyiksa. Jadi makanya iman kita ini bahwa kalau iman kita sekedar iman awam, maknanya kita sekedar tahu Allah dan sifatnya. Kita jauh dari kita tidak bisa khusyuk. Kalau iman kita ini sudah meningkat kepada iman khawas, berarti Allah itu dekat pada kita. Maka disitulah kita bisa khusyuk. Bagaimana Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila menanya akan engkau daripadaku oleh hamba-hambaku, katakan aku dekat. Aku Allah itu dekat sekali dengan kita. Bahkan lebih dekat Allah itu daripada urat leher. Jadi kalau iman kita sudah kawas, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah tidak mengetahui hamba bahwasanya itu Allah itu melihat? Apakah tidak malu kita karena kita dilihat oleh Allah? Adakah kita berani hati kita terlihat Allah? Kita dilihat oleh Allah. Jadi iman ini, itu supaya kita bisa mendekat kepada iman kawas, merasa dekat Allah, maka kita dapat untuk sampai khusyuk. Hanya saya menganjurkan kepada jemaah sekalian supaya berzikir supaya hudur Allah di dalam hati kita. Supaya dengan demikian kita bisa salat dengan khusyuk. Lalu Abu Salam mengatakan, kalau dulu saya teringat menangis. Sekarang tidak mau menangis lagi, tidak mau menangis. Ini pertanyaan yang kedua dari Tengku Abu Salam. Kalau dulu, yaitu Tengku Abu Salam ini menangis karena Abu itu jauh dengannya. Tapi sekarang Abu itu sudah dekat dengannya, tidak apa menangis lagi. Kalau kita jauh, maka kita perlu bagaimana? Supaya kita dapat bertemu, supaya jadi kalau sudah dekat, tidak menangis lagi. Tengku Abu Salam dia sudah dekat denganmu. Tengku Abu Salam ini perayaan apa anda berikan
Kerbau saya. Jadi kalau keperluan saya perlu, HP-nya beliau itu mudah dapat. Dan bukan saja saya, termasuk juga Khairul Adnan dan lain-lain lah. Jadi menangis karena belum dekat. Kalau sudah dekat, sudah dapat, tak perlu menangis lagi. Jadi untuk doa bersalah, alhamdulillah. Tapi ini harus dilatih-latih ini apa yang saya sampaikan. Hati-hati masuk. Dibiasakan, dilatih supaya betul-betul kita dapat sembahyang khusyuk. Memang khusyuk ini berat sekali. Jadi khusyuk itu ada pahala. Kalau kita bisa khusyuk salat 1 rakaat, pahalanya 2 rakaat. Kalau kita bisa khusyuk 2 rakaat, pahalanya 2. Menurut pahala ini menurut salah kita. Tapi dapat saja kita khusyuk. Tidak setengah rakaat itu sudah jadi setengah rakaat. Tapi baiklah tuh. Waktu baca Fatihah, habis Fatihah untuk sampai Fatihah jangan diganggu. Oh subhanallah. Tapi itu harus kita latihlah. Kita latih, insyaallah terbiasa. Dan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua bahwa tauhid tasawuf ada di PAU, ada di PAU. Ini memang semasa saya menjadi pemimpin di Darussalam, saya lama berkawan untuk memimpin Darussalam 10 tahun lebih. Pada waktu itu belum ada saya untuk menggagas tauhid tasawuf Darussalam. Tapi saya menggagas tauhid tasawuf ini di PAU. Jadi sudah lama saya gagas, saya perjuangkan. Ini sudah sampai 20 tahun lebih. Makanya dengan gagasan dan saya terus itu memperjuangkan, memang banyak ide-ide perubahan-perubahan. Tauhid tasawuf di antara lain yang telah menjadi terlihat buah daripada tasawuf ini dalam perjuangan posko-posko tauhid tasawuf, tempat berkumpul untuk berkumpul membicarakan tauhid tasawuf. Ini bukan hanya di Indonesia saja, bahkan sudah sampai ke luar negeri di Malaysia, di Batu Pahat, di Johor, Abu. Ini tanah 5 hektar untuk tauhid tasawuf. Jadi itu penyerahan. Jadi posko-posko itu sudah berpuluh-puluh ada posko. Ada pemberian tanah sampai ke Tekenon, ke Luwes. Juga ada yang memberikan masjid dan memberikan pesantren segala macam. Itu enggak ada, yaitu orang memberikan selain kepada tauhid tasawuf. Dan juga gapura-gapura, gerbang gapura itu adalah ciptaan dari Allah. Baik gerbang gapura yang dari Mukti, Labuan Haji, dan juga di Manado sana ada. Kalau di Melabuh itu besar sekali itu gerbang gapura. Yaitu di Jambatan Merbungu. Tertulis di sana, Melabuh Kota dan Supi. Terpampang gambar saya dengan Ramli. Ada monumen yaitu Jaya, monumen tauhid tasawuf. Jadi baik organisasi Islam atau organisasi pemerintah tidak ada namanya gerbang-gerbang gapura, tidak ada posko-posko. Walau PDI, walaupun Golkar, walaupun Tasati, Huda, Suruni tadi, yang ada adalah
yaitu tauhid. Jadi dari tasawuf juga ada istilah nama. Ada gubernur Tengku Abdul Salam, gubernur apa? Manggindaya. Ada wali Nangro, ada wali kota, itu di mana-mana. Sampai ke Jakarta, sampai ke Gorontalo. Jadi itu istilah nama-nama jabatan. Jadi nama-nama jabatan, ada gubernur, ada wali kota, itu pemerintah yang ada. Organisasi lain tidak ada, yang ada tauhid. Ini sudah dilantik lagi anggota DPRK, Ardia tauhid. Ada lagi ratib seribu, ratib seribu. Padahal ratib seribu itu tahlil, tahlil. Jadi tidak saya namakan itu tahlil. Terbayang nanti kalau tahlil pergi ke kenduri, ya penduri 7, ya tahlil. Jadi kita ubah supaya gen itu. Bagi betul supaya dokter-dokternya dan galak ini. Jadi tengku-tengku belade kabunge, kali gulawa, kali gulawa, dekret seribu, pada itu dikir sebanyak-banyaknya. Mata buku ribu betul supaya nak gen itu lah, gen itu. Ada berzikir, zikir kita berzikir. Menyebut kalimah la ilaha illallah itu 1 kali 10 kebajikan Allah berikan, dan 10 pula kesalahan diampunkan oleh Allah, dan 10 derajat ditingkatkan oleh Allah. Dia 3 la ilaha illallah. Hati bersih. Karena zikir itu bahwa orang-orang yang berzikir dikira orang hidup, orang yang tidak berzikir dikira orang mati. Jadi kita jangan dikira orang, harus orang yang hidup terlepas daripada kelalaian dan kelupaan. Jadi kita yang pemantun gunanya, tapi pantunnya karibalah dari Pak Yasmin, anak Pak Ahli lembalah. Dan ketiga, ada pertanyaan dari mengapa sedekah cepat diterima? Karena ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. As-sakiyu Habibullah. As-sakiyu Habibullah. Walau kana fasikan. Al-bakhilu aduullah. Walau kana abidan. Orang yang pemurah itu dia kekasih Allah, walaupun dia fasik, dia menjadi kekasih Allah. Tapi orang bakhil, urung kerip, dia musuh Allah, walaupun dia beribadah abid. Walaupun dia abid, beribadah, banyak ibadahnya, tapi menyukri mutlaqah, dia musuh Allah. Tapi orang yang mutlaqah, murah, itu adalah kekasih Allah. Walaupun dia fasik, walaupun dia maknanya lalailah. Jadi oleh karenanya maka sedekah itu sangat pemurah itu bagus. Karena pemurah itu penyebab kita bisa gaul yang baik, bisa gaul, bisa kita hidup berkasih sayang. Tapi menyatakan tak pen dia hebat, adanya menyatakan kri, mungkin gak boleh. Yang kemakal sedekah. Kon dalam pengertian ibadah hanya ilmu Allah, berarti sedekah itu sewaktu-waktu lebih baik dari ibadah, lebih baik dari ibadah.
dan ketiga dan keempat dan di mana? Siapa dulu? Jadi Bapak dan Ibu-ibu sekalian, memang ya, bahwa ulun adik-adik, maknanya dia kedengku lah itu, banyak. Kalau namanya baik Muhyiddin atau Jamaluddin atau Nasir Wali atau Muwardi Wali, yang orang senior, orang senior, adikkan adalah baik tuan. Dari pertanyaan, bahkan awal-awalnya mengutamakan syariat, bahkan Alhamdulillah mengutamakan tasawuf dan kesufian. Mata gore Anda, kayaknya pertanyaan. Bapak dan Ibu-ibu, bahwa tentuannya untuk belajar atau ilmu lagi awak-awaknya jangan belajar yang ilmu yang awak-awaknya juga nanti terkena ulun ukun de abiyar de matajamun lu wa'am amra wilayah wa'am jajahan wa'am air putih dengan Kuala Besua itu jajahan nada pura air putih kan ke masjid lepas najinya nakru bagi air putih najib Kuala Besua nya dan Kuala di Kota Baru berarti jajahan di ada luar sekitar Kota Baru Mempawah Waang tongku kadai dua waang kena ya jajanan air putih Kuala Batua yang kena biaran kebel terbuat aku berada biarnya mata lalu lalu ulun cemburu dan kalau abang-abang ulun umumnya banyak dia belajar di mana-mana. Makanya ulun yaitu mengikut langkah mereka untuk belajar di mana-mana. Menjak Padang, untuk ilmu, menjak Malaysia, untuk ilmu, menjak Banda Aceh. Lalu oleh guru Abu Syekh, mantau dia bertanya. Si andanya napu ya dari hidung deho dikno. Tentang bakubah Abu Yai duduk ina kalau ina mentang kena Abu Syekh. Jadi dari itu, lu di Padang matanya sekolah di ulun dalam 6 bulan dari buah perguruan tinggi kamu di Padang, di Banda Aceh, di Malaysia. Jadi katanya ulunnya buka. Jadi kena pesan Abu Semut, jadi ulun tinggal di Kubah almarhum. Sehingga ulun bernama Tengku Kubah. Tengku pernah? Kubah. Suatu tinggal di Kubah, ya Kubah Huruf, Tengainan, Kubah almarhum. Jadi berarti aneh-aneh lain, anak gelar Tengku Kubah. Baik Muhyiddin, yang gelar Tengku Kubah dulu. Kemudian pindah taklik. Misalnya daerahnya nak taklik. Kali gelar kemarin Tengku taklik. Jadi yang nak gelar di Darussalamnya Tengku Kubah Tengku taklik lu. Awak-awaknya hendak bertemu gelarnya. Lu bertemu? Hanya pada waktu itu, lu membaca nazam tarekat.
Nada dalam tarikat yaitu nada itu wajibnya. Dalam tarikat kama hadaitana lidit tarika antusilana lidural hakika. Gunung hakikat yang tak lupui kamu tentang kanubi hidayah tamam tarikatnya. Ya, nada. Nada. Kamu yakin tapi ini lu tuaju. Mungkin nonton tuaju, tak tuaju udahnya. Tapi hanya hukum maknanya. Tapi lu suami makna, makna. Gunung hakikat yang menyangka nupi kamu, maknanya. Mana hakikat, mana gunungnya? Jadi tuan pelajari dan tuan amalkan, tuan latih. Tak utumnya kulun batik gunung hakikatnya. Menyumpamani gunung Tabi, kan? Ajar tentang Bapak Jasman, sama boleh ajar gunung Tabinya. Udah, dia gunung hakikat. Gunung hakikat itu adalah makrifat. Apa gunung hakikat? Tadi makrifat itu tinggi sekali. Makrifat itu tinggi. Setelah kita bersyariat, setelah kita bertarikat, setelah kita berhakikat, baru kita dapat bermakrifat. Setelah kita bersyariat, setelah kita bertarikat, setelah kita berhakikat, baru dapat makrifat. Syariat itu adalah ilmu dan amal. Syariat. Perintah Allah kita lakukan, dilarang Allah kita hentikan. Sembahyang 5 waktu kita kubur dengan baik, syarat rukun, hanya mengerti sah batal, kita kubur dengan khusyuk. Jadi itu syariat. Dan tarikat, waktu ada sembahyangnya nggak tengok pula tengok Allah, tengok Allah. Berjalan nanti tanya supaya khudur di hadapan Allah. Dia termayangnya berjalan tadinya bak darah baru, bak Siti Layani. Anak Siti Layani. Salati. Berjalan nanti tadinya untuk khudur di hadapan Allah. Itu tarikat. Pamaniran tentang tarikat berzikir. Gunanya supaya khudur hati Allah. Baik baca-baca engkau, baik berzikir Allah, tapi hati orang lain. Jadi supaya hadir hati kita di hadapan tarikat. Setelah bertarikat, ditanya berhakikat. Terlihat kebagusan, kebaikan, kasih sayang Allah. Ba'drornya, bak alam semesta. Terlihat kehebatan Allah, kegagahan Allah. Ba'drornya dan bak alam semesta. Allahnya sayang tak pada wujud nikmat macam-macam. Kamu nanya, Anda sayang Allah. Macam-macam nikmat mata, nikmat kaki, nikmat manuk, nikmat hidung. Tahu dia mana mah? Allah. Menandakan Allah yang sayang sekali. Kepedulian Allah itu lebih daripada kepedulian lainnya. Kepedulian lainnya maknanya apa nih? Paling-paling yang ke rumah baik. Lain ha? Dia pergi. Kepedulian tidak seperti itu. Diadakan semua untuk kita. Ya, kita lihat. Maknanya apa yang Allah lakukan pada kita. Terjadi asma dan sifat. Itu hakikat. Kemudian baru makrifat. Hilang lainnya dan diri kita. Hanya Allah. Hanya cahaya Allah. Makrifatnya masuk dalam hatinya. Yang lainnya hilang. Ya makna gunung hakikat
yang menyentak numpi kamu. Entahkan umi hidayah kamu. Siapa-siapa yang mendapatkan makrifat, itulah orang yang paling senang hidupnya, baik dunia atau akhirat. Orang yang mendapatkan makrifat, orang yang paling senang hidupnya akhirat. Dulu ingat Ramli, Pak Ramli itu di Malaysia, dua kamu. Jadi awak petinggi Malaysia, baik dua segala macam. Di mari kalau peduli kalau Ramli guna pati ya. Hai teh mari. Pati mari kami mengaji. Yang itu nak surat Pak Ramli. So yang mulia tanya Pak Ramli, nama pati dan tapi dia kena peduli. Ya. Itu. Sama lagi inonya. Sama lagi pun mana tengkosa. Awak Manado, awak Gorontalo, awak Malaysia, awak Jawa, Bandung, menginginkan Fajan Abu Ja'far Padang. Itu orang Malaysia, karena mutalim, karena Indonesia, yaitu di Cibinong atau Seminar Asia, namun teka artinya pesawat untuk yang Indonesia walau dari Malaysia yang kebayang kan awak menyulut Malaysia memang di Penang loh, jadi Terengganu, Kelantan yang beja. Kenapa pergi anda kami datang nih dengan pesawat di pulang yang kereta dapat bertemu Abu. Jadi menghabiskan belanja, tapi pandai beli mana ya? Karena menghabis belanja. Kalau Abu mudah, yang primum santai. Itu karena apa? Karena makrifat itu, karena makrifat. Jadi kalau karena syariat, lo murid-murid itu, baik itu sama tumbuh. Pimpinan Darussalam mengajarkan ma'alim, mengajarkan ayatul usul dalam murid-murid yang lo ajarkan syariat, murid-murid yang wajah, pemain pada Aceh, karena lo murid yang utara, mereka yang belum mengajar, belum. Aku mumpuk abung tu sibuk aja, mana mereka berdaya boleh kenal. Ya, dia syariat, dia melihat dirinya, kau melihat gurunya. Jadi kalau menyana untung diri, kalau tanya menyana untung diri, dia tahu. Jadi beda, itu pengaruh kita mengajarkan syariat dengan tarikat sufi beda. Nah, jadi oleh karena itu maka terjawab. Tahu gurelu, Abu ya mudah wah. Yang dalam mudah. Askina aspa syarabil hubbi ikatuni lana kama la kurbi. Yang nadamnya minuman kasih yang tak bersih terpuji ke kamu supaya hampir yang sempurna lebih ke kamu. Karganya dulu minuman kasih itu apa? Cinta, rindu, supaya kita cinta dan rindu kepada Allah dalam batin kita. Supaya kita kalau cinta rindu pada Allah sudah ada, maka kita bisa dekat dengan Allah. Minuman bersih yang tak bersih, terpuji bukan supaya hampir yang sempurna lebih. Kalau kita supaya dekat, benar-benar rindu, benar rindu. Ibu-ibu nak rindu bak ayah je, ayah anak maka dekat, maka bisa deh. Lu anda tak rindu le bayar dia, lu rindu Allah, rindu Allah, maka dekat dengan Allah, yakin ibadat, yakin muratib, karena dengan ratibnya hanya sudah ada di hadapan Allah. Jadi tahu gurayamu, kamu ya, awaknya hanya di dalamnya. Pemahaman tarikat sufinya lagi.
kena pengaruh dunia, kena pengaruh dunia. Jadi tinggal lengkun Bapak Jasman, ulun Pak Jasman pengajar, guru mengajar, pengamas, guru ulun sembahyang berjamaah, guru ulun berzikir, ulun penulis, menulis sehingga tulisan telah disahkan oleh Menteri Agama. Ulun pendakwah baik di kota atau di desa. Kamu jadinya berdakwah di mana ada, berdakwah di hadapan pamannya dosen-dosen, pamannya petinggi-petinggi dari pemerintah, letko, kocak, dan juga ulama pendakwah. Di kampung masih, bukan di kota. Tujuh mengi, masih sejahtera. Jadi anda pilih, anda pilih. Dan membangun, buka tempat beribadat, mulai di PAU, untuk kuda berbili tioi, nah mentang kita bangunnya di pamannya daerah Lampidinya, nah bila istilahnya mustaqnisi, nah pira dan Tauhid Irfani Jalan Kantor Bupati ya. Yang begitu habis miliar-miliar pembangunan. Anak kan pemerintah pamam naci aspirasi lagi ke Pak Anu, tapi tidak itu menjadi pokoknya itu bersama-sama satu yang telah bantu. Jadi Allah membangun. Ya Allah membahas tempat. Jadi Dino mengajar, pengamal, pendakwah, pembangun. Kita tanya buat dan hukuman yang temannya muda tak? Yang ada beli. Nah ikut buat awaknya. Baik abang-abang lu tadi. Lagi lo? Hah? Mak polisi, ya, kampanye ni. Ya, nah, buku. Ya, kena, ya, kena. Tengok, dah. Wali Nenggros senior, kan kau haji Muslim. Ya, saya kampanye. Sudah tinggi. Mak teman DPR. Hanya cara terpisah. Oh, kau belum perkenanya mana? Hah? Ayo, pakai bangka. Ya paham tak? Nah, kapan? Nah, pakai ban. Nah, kau tanya mulai bangkok. Kami ni penungkunya di tanah. Tengkuyu. Pakai bu, kan? Aku yang menentang aku bandem abang-abang aku ada aku. Kena pemati semua. Tinggal ada kalan. Ada lo yang nanti, ya. Buatnya menjadi bingung. Lo kau lalu wanita tentang. Kalau lucu, kemudian tidak apa-apa. Sehingga nyambut kalau hanjit pun. Kalau perlu jutai. Nanti rumah ni tengkunya rumah. Jadi dua haji. Tuan Nur Muhyiddin. Abidah. Jadi sehingga yang berbalanya kau di dalam mana? Oh, luar. Jangan. Matanya awak aja. Bagi pada dunia lagi. Seperti tadi butoi betul. Yang putalah butoi. Yang butoi. Butoi betul. Ibarat makanan, edangan, gulai manuk, dan gulai ungkut, dan sampai belacan, dan rumpung kangkung. Jadi macam-macam selera, Apa je mana, jauh. Apa je orang bulan, jauh. Apa je sampai belacan, sampai kain, jauh. Benar bu? Gimana tanya mbak pendidikan? Mbak dan time betul. Hah?
Toh? Boleh oleh toh. Mudah-mudahan istiqamah. Karena terjadinya istiqamah itu penting. Istiqamah beribadah, istiqamah hati dan menyangkutkan kepada Allah, istiqamah tarikat. Lagi yang umpama terima inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah. Allah syariatul wara wa tarikatul bid'ah berahmatika. Ya Allah, berikanlah kamu buka pintu taubat. Kamu supaya kamu menyesal kesalahan kamu, kekurangan sifat-sifat nafsu kamu, supaya kamu sadar terlihat bahaya-bahaya keburukan nafsu, supaya kamu menyesali yang demikian, taubat dan inabah, supaya hati kamu selalu kembali ingat ya Allah, dan istiqamah tetap di atas syariat, patuh. Karena tinggal-tinggal sembahyang, karena tinggal-tinggal sembahyang, karena kamu kuburnya maksiat segala macam, dan juga istiqamah dalam tarikat supaya hati dia hudur di hadapan dengan rahmatnya Allah lagi amat penyayang. Jadi demikianlah para hadirin, hanya dunia ke akhir, dunia ke akhir. Jadi darinya hanya membuka maksudnya, dia maksudnya lah. Selama bulan gerakan bersahur, kalau tengku cucu-cucunya kemana? Tengku cucu kemana? Boleh adanya karena mutu yaitu Agun Haraji daripada Mbah Mutoka. Daripada Mbah sudah bagus. Jadi Malaysia lain kalau bagus. Tentu yang patuh taat melakukan Allah mengangkat pemantau ibadah akhirat dunia juga diangkat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sebelum bertasawuf ingatlah sedikit dariku. Ada dulu tuanku ya, penghidupan tuanku sangat sedih. Tuanku Landau, ada kurang Landau, yang tua-tua ada pun. Yang muda ada pun Landau. Dia balik kan. Tapi dalam penghidupannya cukup sedih. Umumnya tengku sedih penghidupan. Tengku pada Abu Yahudi, sedih benar. Tengku Kasih Badu Ibnu Umar. Yang tenang maksud Abu Dasar. Karena calon temulik. Calon temulik? Belajar calon temulik. Jadi bukunya artinya notasnya ilmu kesehatan. Itu tulis fisik lah, tulis lah, tarikat kandung lah, doa je. Tapi hebat sebenarnya. Tapi kadang calon temulik, buku. Tapi jangan sedikit. Kalau kita ada nanya tu, jangan. Dan pura belajar. Betul. Tidak nak betul. Ya, sedih. Ada anak aku tapi menyolat dengan dengkul, air. Karena apa? Karena bila mana tanya anak sarang berisau, tanya anak sarang gaul. Anak sarang untuk sarang gaulnya, tanya harus berisau. Artinya dengan akhlak yang bagus, tahan disakiti, tidak menyakiti, memberikan yang baik-baik terhadap orang, dapat melihat kelebihan orang dan melupakan kelebihannya, melihat hak orang, melupakan haknya. Sehingga orang dekat dengannya, maka tanyanya berhasil dengan orang, dengan sayang kau bukan hanya berhasil. Nyatanya gaul ke, kau pernah apa tanya? Jadi punya anak, yang mana ibunya naik buat ini? Itu tasawuf. Jadi tasawuf itu memang jalannya.
untuk keberhasilan dalam kehidupan. Tauhid, artinya tauhid sufi. Ini untuk pendirian. Maknanya ternyata tidak bisa dipengaruhi oleh hantu belau, oleh hantu belau. Jadi tanya istilah dah kita nyoba putih di dalam temanku, di dalam teman. Daya lemah. Tapi menyelat dicap dekat belakang lagi ada teman. Karena tanya berdasar kepada ketauhidan. Maknanya hanya Allah. Wa'tasimu billah huwa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah. Dianya Allah Tuhan kamu. Hanya taraki dari wujud wahab kepada wujud wahab. Mana wujud tarakinya? Artinya hanya menghilangkan wujud selain Allah dalam batinnya. Walaupun wujud presiden, walaupun wujud bulan, wujud harimau, wujud diri dengan Pak Gadok, karena wujud taraki dari wujud wahab pada wujud wahab yang ada Allah. Hilang tanya adalah wujud Allah. Maka Allah akan bersama dengannya menuntun kehidupan itu sufi, itu sufi. Jadi tasawuf itu akhlak yang bagus untuk membaguskan ibadah supaya khusyuk untuk hati kepada Allah. Sufi untuk menanamkan ketauhidan akidah itu bukan hanya di kepala tapi kepada roh dan kepada sir yang menantu penyebab artinya Allah bersama tanya. Cuma barangkali demikian sajalah wallahu pertanyaan KB ya, insyaallah. Katente guru aku katente ya. Ambek tu aku lawa untuk ini mana ya. Ana dari guru ada. Lapakan udah latih nama katanya. Walakinna fadl ilal kisani waqtilana jarabi bil imani matabat ihsan. Tanya mengkarunya benar disebut among dalam surga kamu benar tabat ihsan kue kamu mengkarunya benar dalam iman kamu. Jadi nampaknya martabat ihsan itu berarti kue berarti baca itu tinggi. Ihsan itu antahudallah ka'anaka tarah. Engkau beribadah pada Allah seolah engkau melihat Allah. Artinya melihat Allah hilang wujudmu. Dalam keadaan kamu menyaksikan kepada Allah tidak terlihat adamu. Jadi artinya supaya itu ada, dengan demikian nafsu kita sudah bersih dari sifat-sifat yang jelek. Hati kita telah terpaut kepada Allah, menyaksikan Allah dan sifatnya, hilang kita itu martabat ihsan yang menyangka lebih mengkaronya lebih kamu jadi yang mulut amalkan yang cuma kemudian hanya didalami hanya dilatih lemah pula yang kena bu ime Abu Amran ime lu sabuh mentang mengamalkan Al-Quran. Innama u'idukum biwahidatin antakumu lillah. Allah berkata, biasanya aku ajarkan kamu dengan satu saja. Apa satu? Bahwa berdirilah kamu untuk Allah. Berdiri untuk Allah. Jadi berusaha pada dekat dengan Allah. Yang ke? Karena di bulan banyak hanailu. Bulan hanailu. Tapi lu dikenal. Kenal lalu